Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang poster infografis yang saya buat tentang materi beriman kepada Nabi dan Rasul. Uh, yang poin pertama itu dalil. Poin pertama itu dalil yang saya mengambil dalil dari Quran surah Al-Baqarah dari ayat 285 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Amana Rasul bima unzila alaihi min rabbihil wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih, yang artinya dari ayat tersebut saya cuma mengambil potongannya saja, dan artinya semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Di arti ayat tersebut kita telah melihat bahwa kita dianjurkan atau diwajibkan untuk beriman kepada rasul-rasul Allah. Nah, di poin kedua kita dapat melihat jumlah nabi. Adapun pengertiannya, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, dan ada pula yang tidak diceritakan. Yang tidak diceritakan dalam Al-Qur'an sampai 124.000 nabi, dan yang diceritakan dalam Al-Quran cuma 25 nabi. Dan adapun nama-nama nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, yang pertama Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Shu'aib, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasah, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Dan di antara ke-25 nabi tersebut kita langsung masuk ke poin ketiga, yaitu di antara ke-25 nabi tersebut terdapat 5 nabi yang diberikan gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelar khusus bagi 5 rasul yang memiliki ketabahan luar biasa dalam menyampaikan dakwah dan menghadapi ujian berat dari kaumnya. Mereka adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Rasul yang bergelar Ulul Azmi, yaitu siddiq, benar dan jujur. Yang kedua, amanah alias dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan wahyu. Keempat, fatonah, cerdas dan bijaksana. Adapun sifat mustahil bagi Rasul adalah kebalikan yang wajib, seperti kadzib, dusta, khianat, kitman alias menyembunyikan wahyu, dan baladah, bodoh. Adapun poin yang saya tidak masukkan dalam PPT yaitu sifat jaiz para rasul. Jaiz artinya boleh. Sifat jaiz berarti sifat-sifat yang boleh dimiliki Rasul, yaitu sifat manusiawi yang dimiliki manusia pada umumnya. Namun sifat tersebut tidak mengurangi martabat kerasulannya. Sifat jaiz Rasul disebut dengan al-a'radul basyariyah. Sifat tersebut diantaranya seperti makan, minum, sehat, sakit, susah, dan senang. Selanjutnya ada tugas-tugas Rasul. Tugas-tugas Rasul adalah menyampaikan wahyu dari Allah, mengajak manusia kepada tauhid, memberi teladan yang baik, serta memperingatkan umat dari kesehatan. Adapun poin-poin yang saya tidak dimasukkan dalam PPT yaitu mengajarkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan menyampaikan kabar gembira serta memberi peringatan dan petunjuk.
Adapun juga serta poin yang saya tidak masukkan dalam PPT, yaitu hikmah beriman kepada Rasulullah, Rasulullah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menambah sempurnanya iman, terdorong menjadi rasul sebagai pedoman hidup, dan terakhir lebih mendalami dan sadar akan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.